Semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas mengenai iman kepada Rasulullah. Iman kepada Rasulullah itu apa sih? Beriman kepada Rasulullah itu artinya percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Rasul itu benar-benar ada dan merupakan utusan Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk membimbing umatnya agar menempuh jalan yang diridhoi oleh Allah sehingga selamat dunia dan akhirat. Nah, iman kepada Rasulullah itu merupakan rukun iman yang keempat loh yang wajib kita percayai dan yakini. Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada Rasul Allah sebagaimana yang dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 136 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad dan kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya, serta kitab yang diturunkan sebelumnya. Barang siapa yang ingkar kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, Rasul-Rasulnya, dan hari kemudian, maka sungguh orang itu telah tersesat sangat jauh. Nah, buat apa sih Allah mengutus Rasulnya? Beberapa tujuannya diantaranya, yang pertama, menyampaikan dan menjelaskan semua ajaran serta permasalahan agama kepada manusia dan mengajaknya untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, membimbing manusia kepada kebaikan yang akan membawanya ke surga dan menjauhi kejahatan yang akan membawanya ke neraka. Yang ketiga, memperbaiki kondisi umat manusia serta memberikan teladan yang baik. Yang keempat, menegakkan syariat Allah dan mempraktekannya di tengah-tengah umat manusia. Dari 25 nabi dan rasul di atas, ada beberapa rasul yang diberi gelar ulul azmi. Apa sih ulul azmi itu? Ulul azmi adalah sebuah gelar khusus bagi golongan rasul pilihan yang mempunyai ketabahan yang luar biasa. Nah, ada 5 rasul nih yang mendapatkan gelar ulul azmi, yakni Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai kisah perjuangan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam lahir 126 tahun setelah Nabi Adam wafat dan merupakan cucu Nabi Idris alaihissalam. Beliau menerima wahyu kenabian pada masa kekosongan di antara dua rasul. Nabi Nuh alaihissalam diutus oleh Allah ke negeri Armenia. Bani Rosib merupakan penduduk yang bertakwa dan selalu beribadah kepada Allah. Mereka awalnya orang-orang yang soleh dan taat menjalankan perintahnya. Namun, setelah 5 orang lelaki yang soleh meninggal dunia yang bernama Wad, Suwa, Ya'ud, Ya'uq, dan Nasr, terjadi perubahan yang sangat drastis pada penduduk. Semenjak saat itu, mereka mulai menyembah berhala. Setan pun terus membisiki mereka dengan kemusyrikan. Mereka membuat patung-patung orang soleh yang sudah meninggal tersebut dan diberi nama dengan nama-nama mereka. Wahai saudaraku, aku adalah Rasul Allah. Aku diutus untuk mengingatkan kalian. Mari, tinggalkan patung-patung itu. Beribadahlah kepada Allah. Seru Nabi Nuh alaihissalam kepada penduduk Armenia. Penduduk Armenia malah mengejek Nuh. Hai Nuh, jangan sok pintar. Kami tidak butuh nasihat. Kami tahu apa yang kami lakukan, kata salah seorang penduduk. Nabi Nuh pun tidak putus asa. Ia terus mengajak kaumnya untuk beriman kepada Allah. Saudaraku, kembalilah ke jalan yang benar. Jika tidak, kalian pasti akan mendapatkan hukuman di dunia, begitupun siksaan di akhirat kelak, kata Nuh. Hai Nuh, jangan banyak ngomong. Datangkan saja azab itu. Kami tidak takut, tantang penduduk. Tak terasa, Nuh telah tinggal bersama penduduk Armenia selama 950 tahun. Sekian lama ia berdakwah, namun hasilnya pun belum memuaskan. Sekian ratus tahun aku berdakwah, tak lebih dari 100 orang yang mau beriman. Itu pun dari kalangan orang-orang miskin, kata Nuh. Suatu hari, Nuh didatangi beberapa pembesar yang kaya raya. Mereka mau beriman dengan syarat Nuh harus mengusir orang-orang miskin yang menjadi pengikutnya. Saudaraku, semua manusia itu sama, kaya dan miskin tak berbeda. Perbedaan hanya ditentukan oleh ketakwaan, bukan harta kekayaan, jawab Nuh dengan tegas. Para pembesar itu malu dan kecewa. Nabi Nuh terus mengajak penduduk Armenia untuk beriman kepada Allah. Hei Nuh yang bodoh, pergilah kamu dari tempat ini. Kamu tidak pantas lagi tinggal di sini, teriak penduduk Armenia. Kesesatan dan kejahatan penduduk Armenia sangat kelewatan batas. Hati mereka keras seperti batu. Mereka sulit menerima nasihat-nasihat kebaikan. Nuh berusaha bersabar. Namun, ia tidak kuasa melihat pengikutnya dihina, diusir, dan disakiti. Nuh pun berdoa, Ya Allah, binasakanlah orang-orang kafir itu. Jangan biarkan seorang pun hidup. Sebab mereka akan terus menyesatkan hamba-hambamu ini.
Mereka juga hanya akan melahirkan anak-anak durhaka seperti mereka. Allah mengabulkan permohonan Nuh. Tak lama, malaikat Jibril datang dan memerintahkan Nuh menanam sebuah pohon. Benih ini dari surga dan akan tumbuh menjadi pohon yang sangat besar, kata Jibril. Lalu Jibril menjelaskan agar Nuh dan pengikutnya membuat perahu besar dari pohon itu. Tak lama setelah benih ditanam, tumbuhlah pohon yang sangat besar. Nuh dan pengikutnya segera membuat perahu dari pohon itu. Penduduk Armenia mentertawakan apa yang dikerjakan Nuh. Lihat, apa yang dikerjakan orang-orang itu? Mereka membuat perahu di sebuah bukit. Teriak penduduk Armenia. Walau hinaan dan cacian itu sangat menyakitkan, namun Nuh dan pengikutnya berusaha untuk tetap sabar. Tak lama, Allah memerintahkan Nuh untuk segera berkemas dan menaiki perahu serta hewan-hewan dan pengikutnya. Tiba-tiba langit pun mendung. Awan hitam bergumpal-gumpal. Petir berkilat menyilaukan. Terdengar guruh menggelegar. Keadaan benar-benar mengerikan. Tak lama, hujan pun turun sangat lebat. Bumi pun digenangi air. Makin lama makin tinggi. Banjir besar melanda negeri. Sementara itu, penduduk Armenia yang kafir termasuk anak-anak Nuh dihantam ombak yang datang bergulung-gulung. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir, kata Nuh. Anaknya pun menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung ayah agar aku dapat terhindar dari air bah, kata anaknya. Nuh pun berkata, tidak ada yang bisa melindungi dari siksa Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, kata Nuh. Dan gelombang besar pun datang melahap anaknya Nuh, Kan'an. Maha besar Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau, seru Nuh. Tak lama, langit pun cerah, banjir pun mereda. Nuh dan para pengikutnya yang beriman gembira, mereka pun hidup bahagia.